Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini bisa kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga oleh Allah iman Islam kita, dan kita dimudahkan melaksanakan kewajiban kita yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita dan memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-Fatah. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat 19. Ya, silakan yang pegang Quran bisa dibuka surah Al-Fatah ayat 11 sampai dengan 19. Halaman berapa, Pak? Hah? Oh, juz 26. Juz ke-26, surat ke-48. Ya. Ayat 11 sampai dengan ayat 19. Ketemu, Pak? Ya. Nah, ditandai lain kali, Pak. Jangan lupa. Ketemu, Pak Haji? Nih, lagi jadi. Sudah 48 ayat 11. Ya, 11 sampai 19 kita baca. Sudah? Baik, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw'i wa kuntum
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Lanjutan dari pembahasan surah Al-Fath yang sudah kita bahas sebelumnya. Di beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan di hadapan kaum muslimin tentang perilaku orang-orang munafik. Jadi kalau di awal-awal ayat kemarin ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan di ayat yang sebentar. Di ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ya, di awal-awal surat Allah jelaskan karunia-Nya kepada Rasul, ya, yaitu Allah berikan kemenangan dan lain sebagainya. Lalu juga karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat. Allah akan memasukkan orang beriman laki-laki perempuan ke dalam surga, mengampuni dosa mereka dan akan diberikan keberuntungan yang besar. Dan yang ketiga, Allah akan wa yu'adzib, menyiksa
orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Ini yang dicakup oleh surah Al-Fath ini. Karenanya di dalam ayat 11 ini sampai dengan seterusnya ini berbicara tentang apa yang akan Allah timpakan kepada orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mengungkapkan apa yang mereka katakan, alasan-alasan yang mereka ungkapkan. Karena biasanya orang munafik itu lain di hati, lain di mulut. Nah, sayaqulu akan berkata, sayaqulu akan berkata laka kepadamu Muhammad al-mukhallafun, orang-orang yang sengaja ketinggalan jihad, tidak mau ikut berangkat untuk melakukan umroh sebelumnya. Ya. Al-mukhallafuna minal a'rab, yaitu orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Arab. Mereka berkata, syaghalatna, telah menyibukkan kami sehingga tidak sempat ikut keluar mendampingi Rasul berangkat ke Mekah. Apa yang menyibukkan? Amwaluna, harta-harta kami. Sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin bisnis, sibuk ngurusin usaha, sampai meninggalkan perjuangan di jalan Allah. Ladang, kebun, dan lain sebagainya. Intinya adalah harta kekayaan. Wa ahluna, dan juga menyibukkan kami, keluarga kami, repot lagi acara keluarga, ngurusin anak-anak, ngurusin istri dan lain sebagainya. Ya. Mereka dengan enaknya menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasannya kepada Rasul, kami waktu itu lagi sibuk ngurusin usaha, ngurusin bisnis, ngurusin ladang, kebun, ngurusin keluarga, sehingga kami nggak sempat untuk ikut mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan entengnya mereka minta fastaghfir lana. Karena itu tolong wahai Muhammad, mintakan ampunan untuk kami kepada Allah. Nah, karena pada saat itu, karena masanya masih masa-masa perang, Pak, jihad itu menjadi sebuah kewajiban. Perjuangan itu menjadi sebuah kewajiban. Siapapun laki-laki yang sehat badannya, ya, yang secara fisik juga normal, punya kemampuan, maka dia harus berangkat. Ya, dia harus berangkat. Kalau tidak, maka dia dosa besar di saat itu, karena memang kondisinya sedang kondisi jihad fisabilillah. Ya, suasananya suasana jihad. Tetapi ada orang-orang munafik yang memang hobinya itu ketinggalan perjuangan, dan pasti nyari-nyari alasan. Dan selalu saja di antara alasan yang disampaikan adalah kesibukan mereka di dalam mengurus kehidupannya. Ya, orang munafik lebih condong kepada dunia, karenanya mereka lebih memilih ngurusin dunia daripada mengejar kehidupan akhirat. Tetapi mereka juga pengen mendapatkan ampunan dari Allah. Maka mereka minta fastaghfir lana, tolong mintakan ampunan kepada Allah untuk kami. Nah sayangnya Allah Maha tahu, ungkapan fastaghfir lana ini juga nggak serius. Ya, cuman omon-omon, Pak, basa-basi, ya. Jadi sebenarnya mereka itu memang nggak pengen berangkat, nggak pengen jihad, takut mati, takut luka. Karenanya mereka kemudian sengaja tertinggal, cari-cari alasan, ya. Terus supaya biar kelihatan beriman, mereka bilang fastaghfir lana, tolong mintakan ampunan kepada Allah. Nah, kalau orang munafik di zaman Nabi ini munafiknya beneran, Pak. Maksudnya beneran tuh gimana? Lisannya bilang beriman tapi hatinya kufur. Lisannya bilang cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, tapi hatinya benci Islam, benci Rasul. Itu namanya orang munafik beneran, yang kelak Allah ancam masuk neraka jahanam yang paling bawah. Adapun kalau munafik yang kita kenal di zaman kita ini, maka seperti yang Rasul sabdakan, kalau berbicara bohong, kalau berjanji dusta, kalau dikasih amanah khianat. Nah, itu orang munafik di kita ini. Ya, salah satu di antara tiga itu mungkin kita pernah melakukannya. Artinya siapapun di antara kita punya benih-benih penyakit nifak, tapi nifaknya nggak sampai selevel munafik di zaman Rasul. Ya. Di zaman masa ini ada nggak orang munafik yang modelnya kayak zaman Rasul? Mungkin ada. Ya.
Dia lebih senang bergaul dengan orang-orang yang benci Islam daripada bergaul sama kaum muslimin, para ulama yang berjuang untuk Islam. Dia lebih senang mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyudutkan Islam, menyudutkan kaum muslimin daripada mendukung Islam dan kaum muslimin. Boleh jadi termasuk munafik yang model itu. Tapi sayangnya karena ini munafik urusan hati, kita nggak bisa tahu secara pasti dan kita tidak boleh kemudian menghakimi kamu munafik. Nah, ini munafiknya kalau disebut munafik seperti zaman Nabi, kita tidak boleh dan tidak bisa menghakimi. Ya, tapi ada, pasti ada. Ya, model orang-orang begini ada. Yaquluna bi alsinatihim, yaqulun, mereka berkata bi alsinatihim, dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, suatu perkataan yang sebenarnya tidak muncul dari hati mereka, lain di mulut, lain di hati. Ya. Apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Pokoknya yang penting janji dulu deh. Pokoknya yang penting oke dulu dah. Ya. Urusan nantilah belakangan. Ya. Apalagi kalau itu dilandasi semangat memang sengaja untuk menipu kaum muslimin seperti ini. Ya, yang di sini ini ayat ini menandakan bahwa mereka sengaja ingin menipu kaum muslimin, sengaja ingin menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan yukhadi'unallah wa rasulahu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ya, tetapi mereka itu tidak sedang menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Nah, ini jadi itu alasan-alasan yang disampaikan. Taubatnya juga taubat bohongan, nyeselnya nyesel bohongan, pokoknya semua serba bohongan, pencitraan. Ya. Bukan karakter asli yang muncul dari dalam hati. Nah, begitulah orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a." Qul, katakanlah, jawablah perkataan mereka wahai Muhammad. Faman, maka siapakah, yamliku, yang berkuasa, lakum, terhadap kalian, minallahi, dari Allah, syai'a, sesuatu apapun. Katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. In arada bikum darran, jika Allah menghendaki keburukan bagi kalian, au arada bikum naf'a, atau Allah menghendaki keburukan bagi, atau menghendaki manfaat bagi kalian. Nah, di sini kalimatnya kalimat tegas, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kalian. Tidak ada seorang pun yang dapat membela kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin timpakan azab keburukan kepada kalian, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah ingin memberikan manfaat bagi kalian, tidak ada yang bisa mencegah. Ya. In arada bikum naf'an au arada bikum, in arada bikum darran au arada bikum naf'an. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak apa yang Allah kehendaki bagi kalian. Kalau Allah menghendaki keburukan, tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Bal kanallahu bima ta'maluna khabira, bal, akan tetapi, kanallahu, bahwa Allah, bima ta'malun, terhadap semua yang kalian kerjakan, khabira, maha mengetahui, maha teliti, baik yang zahirnya, yang batinnya, yang kecil, yang besar, yang rahasia, yang terang-terangan, Allah mengetahui seluruhnya. Jadi kalimat ini diungkapkan untuk kemudian mengungkapkan bahwa mereka ini hanya pencitraan saja, yang disampaikan di lisan tidak sama dengan apa yang mereka simpan di dalam hati. Karena itu Rasul tidak mengatakan iya, gitu ya, kemudian Rasul mintakan ampunan dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasul mengatakan seperti perintah Allah, ya, bahwa kalian ini tidak ada yang bisa membela kalian dari apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ini lebih jawaban yang lebih ngena ke dalam hati, gitu ya. Ada orang mungkin menyampaikan berbagai macam alasan,
ya, terus disampaikan kepadanya, ya yang di dalam hati insya Allah sudah diketahui lah, ya, maka mereka tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bal dzanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minun, bal bahkan dzanantum, kalian menyangka, kalian ini maksudnya orang-orang munafik, allan yanqaliba, tidak akan kembali, ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, ila ahlihim, kepada keluarga mereka, abadan, selama-lamanya. Bahkan mereka meyakini, orang-orang munafik itu, Muhammad ini nekat ke Mekah, ya, melakukan umrah, ya, lihat aja nanti pasti mereka nggak akan bisa balik ke kota Madinah karena pasti akan dihabisi oleh orang-orang Mekah. Nah, itu yang mereka yakini, itu yang mereka sangka, karenanya mereka takut berangkat, takut jadi korban juga. Nah, itu persangkaan mereka, ya. Jadi mereka bahkan itu menjadi harapan mereka, ya, bukan sekedar keyakinan tapi harapan mereka. Ya, mudah-mudahan Muhammad sama pengikutnya celaka, nggak balik lagi ke Madinah. Jadi kita bebas lagi di Madinah. Itu yang mereka inginkan. Ya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, wa zuyyina, dan dihiasi, dzalika, perasaan itu, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Nah kan, jadi apa yang mereka yakini itu benar-benar memenuhi hati mereka, menjadi harapan mereka, ya. Kemudian wa dzanantum dzanna sau, dan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk bahwa Allah tidak akan menolong agamanya, Allah tidak akan menolong Rasulnya, Allah tidak akan menolong orang yang beriman. Nah, Muhammad pasti akan habis ini, ya. Kenapa? Karena Rasul waktu berangkat dari Madinah ke Mekah itu dengan membawa rombongan 1.400, mereka tidak membawa senjata perang, Pak. Yang dibawa hanya senjata sederhana yang biasanya dibawa oleh para musafir. Karena memang Rasul tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk melaksanakan umroh. Karena Rasul bermimpi beliau melaksanakan umroh, ya. Berangkatlah 1.400 orang dengan pakaian ihram dan membawa binatang sembelihan sebagai kurban. Tetapi ternyata di tengah jalan, ya, mereka ini sempat dicegat, ya, walaupun akhirnya lolos, ya, nggak ketemu, ya, dicegat Khalid bin Abi Walid. Dia mencegat rombongan itu dengan 200 pasukan berkuda, ini Khalid, tapi Rasul kemudian mencari jalur yang lain sampai akhirnya tiba di tempat yang namanya Al-Hudaybiyah, ya. Di Al-Hudaybiyah itu datang beberapa kali utusan Quraisy, intinya untuk mengusir Nabi. Kalian tidak diizinkan masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh, ya. Tapi Rasul kekeh, pokoknya kami mau umroh. Kalau kami dihalangi, tidak diizinkan, kalaupun perang kita siap, ya. Sampai diutuslah Utsman bin Affan yang kemarin kita sampaikan untuk menyampaikan pesan bahwa Rasul tidak ingin perang tapi hanya pengen umroh, ya. Tapi orang Quraisy tidak mengizinkan. Beliau hanya mengizinkan Utsman, kalau kamu mau umroh sendiri. Tapi Utsman mengatakan tidak, saya tidak akan umroh kecuali Rasul juga umroh, ya. Maka muncul desas-desus di kalangan kaum muslimin yang sampai kepada Rasul. Utsman terbunuh, karenanya Rasul kemudian berbaiat, mengajak para sahabatnya berbaiat setia untuk bertahan, bersabar, tidak kabur, dan siap mengorbankan jiwa raga untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebut dengan nama Bai'atur Ridwan, ya, yang dilaksanakan di bawah pohon. Bai'atur Ridwan. Jumlahnya yang ikut 1.400 orang. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian muncullah, gitu ya, setelah peristiwa Bai'atur Ridwan itu muncul utusan Quraisy namanya Suhail bin Amr, ahli diplomasi, ahli di dalam membuat perjanjian damai. Akhirnya dibuatlah satu perjanjian damai untuk melakukan gencatan senjata dalam kurun waktu 10 tahun. 10 tahun, ya. Kemudian dalam isinya disepakati masing-masing pihak memberikan jaminan keamanan, ya. Orang-orang musyrik yang mau pergi berdagang
yang melewati Madinah untuk sampai ke Palestina harus dijamin keamanan dirinya dan hartanya. Rasul terima. Kaum muslimin yang dari Mekah pengen kunjung ke, yang dari Madinah pengen kunjung ke Mekah juga harus dijamin keselamatannya dan dijamin keselamatan hartanya. Disepakati. Tapi ada yang nggak enak, yang menyakiti kaum muslimin. Apa itu? Pertama, ya, Rasul minta ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Suhail mengatakan kami nggak kenal Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Tulis saja Bismika Allahumma. Ya. Ini kaum muslimin sakit hati, ya, nggak rela kalau nama Ar-Rahman Ar-Rahim dihapus. Tapi Rasul bilang nggak apa-apa, hapus, tulis Bismika Allahumma sesuai keinginan Suhail bin Amr. Ada lagi, ini dari Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kata Suhail, kalau kami percaya kamu utusan Allah, tentu kami nggak perlu capek-capek merangin kamu. Ya, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdillah. Memang kamu nggak suka dengan nama bapakmu, digituin sama Suhail. Ya, Rasul bilang hapus. Kaum muslimin sakit hati, nggak terima, karena mereka sangat mencintai Rasul. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib yang nulis perjanjian itu nggak mau menghapus. Kata Rasul, tunjukkan tulisannya yang mana. Maka Rasul hapus sendiri dengan tangannya. Lalu tulis Muhammad bin Abdillah. Satu lagi yang membuat sakit hati adalah siapapun orang Mekah yang datang ke Madinah, ya, masuk Islam, maka harus dipulangkan ke Mekah lagi. Ya. Ini sakit hati loh. Kenapa begitu? Orang mau masuk Islam kok nggak boleh? Ya. Satu lagi yang lebih menyakitkan, siapapun kaum muslimin yang ada di Madinah yang datang kepada keluarganya ke Mekah, maka orang Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan ke Madinah. Tambah sakit hati lagi. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, tapilah begitu. Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan dan menyetujui sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saat itu kaum muslimin belum menangkap dan belum memahami hikmah di balik perjanjian ini. Karenanya mereka saking sakit hatinya, Umar bin Khattab itu ini mewakili, gitu kan, mewakili perasaan kaum. Dia datang kepada Rasul, bukankah engkau seorang nabi beneran? Iya, saya seorang nabi. Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Betul. Bukankah yang tewas di antara kita akan masuk surga dan yang tewas dari mereka akan masuk neraka? Benar. Ya. Lalu mengapa engkau mengizinkan, merelakan agama ini direndahkan? Ini kalimat Umar kepada Rasulullah SAW, menunjukkan kekecewaan. Ya. Tapi Rasulullah menjawab, wahai Umar, aku ini adalah utusan Allah. Ya. Aku ini adalah utusan Allah. Kalimat singkat ini menunjukkan kalau beliau utusan Allah, artinya tidak ada yang beliau setujui kecuali juga disetujui oleh Allah. Tapi kaum muslimin dengan pikirannya yang pendek, belum menangkap hikmah, ya seperti itulah mereka kecewa. Ya. Umar gak puas, datang kepada Abu Bakar, bertanya kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama. Bukankah dia itu seorang nabi beneran? Iya, dia seorang nabi. Tapi Abu Bakar juga kemudian menjawab dengan jawaban yang sama. Apapun yang dijawab oleh Rasul, itulah jawabanku. Ya. Sampai kemudian Rasul perintahkan kepada para sahabatnya untuk, karena batal umrah, Pak, berarti kan tetap harus tahallul dan menyembelih binatang kurban. Ya, maka Rasul perintahkan kepada para sahabatnya, cukurlah rambut kalian dan potonglah hewan kurban atau hewan hadiah kalian sebagai denda. Ya, Rasul mengulangi kalimatnya 3 kali, tidak ada seorang sahabat pun yang bangkit. Nggak biasa-biasanya, ya, nggak biasa-biasanya. Biasanya di perintah Nabi itu langsung berangkat. Ini semua diam, tidak ada yang bergerak. Rasul sedih, masuk ke dalam tendanya. Ya, di dalam tenda ada istrinya Ummu Salamah, curhat sama istrinya. Kata istrinya, ya Rasulullah, keluarlah engkau. Tidak perlu engkau berbicara dengan siapapun, ya. Sembelihlah binatang hadiahmu, binatang kurbanmu, dan mintalah orang lain untuk menyukur rambutmu. Maka kalau kaum muslimin melihat apa yang kamu lakukan, mereka pasti akan mengikutimu. Nah, ini saran seorang istri, Pak. Rasul menganggap ini pendapat yang baik. Maka Rasul pun keluar, disembelih hewan kurbannya, minta kepada salah seorang untuk memotong rambutnya. Maka semua sahabat bangkit pun melakukannya.
tapi masih sedih, masih kecewa sampai dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan pulang itulah Allah menurunkan surah Al-Fatah ini. Inna fatahna laka fathan mubina. Lalu dibacakan kepada Umar bin Khattab. Dia bertanya, ya Rasul, apakah yang dimaksud dengan fathan mubina itu perjanjian ini? Rasul mengatakan, na'am, benar. Jadi jamaah rahimakumullah, ya inilah yang terjadi sesungguhnya ya. Meskipun orang-orang munafik kemudian mereka memiliki prasangka-prasangka yang buruk, harapan-harapan yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul pulang balik ke Madinah, ya kan? Selamat balik ke Madinah utuh tanpa kurang suatu apapun, bahkan membawa satu berita kemenangan yaitu turunnya surah Al-Fatah, gitu ya. Maka orang-orang munafik ini datang kepada Rasul memberikan alasan, waduh Muhammad pulang ternyata kan. Gitu kan? Maka mereka itu kebiasaan nih. Jadi kalau Rasul itu habis berangkat perang, beliau pulang, maka orang munafik itu akan datang satu persatu menghadap kepada Rasul, minta maaf, menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasannya kenapa nggak ikut perang. Alasannya macam-macam tadi, syagolatna amwaluna wa ahluna, kami sibuk lagi panen, kami sibuk lagi mau merintis usaha, kami sibuk lagi mau ini ngurusin anak dan lain sebagainya. Berbagai macam alasan dan pura-pura minta tolong dimintakan ampunan kepada Allah. Tapi Allah Maha tahu semua itu hanya di lisan mereka, bukan berasal dari hati mereka. Ya. Wa dzanantum dzanna sawi wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah suatu kaum yang merugi, suatu kaum yang binasa. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih, wa man barang siapa lam yu'min yang tidak beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, tidak mau tunduk kepada Allah dan rasulnya, fa inna sesungguhnya kami a'tadna telah menyiapkan lil kafirin bagi orang-orang kafir sa'ira, neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ini keancaman bagi orang munafik juga sebenarnya, karena orang munafik itu walaupun lisannya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak meyakini. Makanya diancam, mereka tetap dianggap orang kafir oleh Allah, tapi kaum muslimin tetap menganggapnya orang beriman. Zahirnya disebut orang Islam, ya. Kalau dia minta KTP dikasih KTP Islam, Pak. Karena zahirnya mereka mengaku muslim, ikut sholat dan lain sebagainya, tetapi hatinya Allah ketahui bahwa mereka menyimpan kekufuran. Maka ini diancam, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya telah disiapkan neraka sa'ir bagi orang-orang yang kafir. Walillahi mulkus samawati wal ard, walillahi dan hanya milik Allah, mulkus samawati kerajaan langit, wal ardi dan bumi, yang menguasai langit dan bumi cuma Allah. Ya. Yang menguasai langit dan bumi cuma Allah. Penguasa yang ada di bumi semuanya tunduk kepada Allah. Penguasa yang ada di langit semuanya tunduk kepada Allah. Ya. Seberapapun hebatnya manusia, seberapa hebatnya seorang makhluk, tetap dia berada di bawah kekuasaan dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, karena Allah yang berkuasa, maka Allah berhak untuk yaghfir, mengampuni siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah berhak memberikan ampunan kepada siapapun kepada yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, Allah juga berhak menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Maka Allah itu pasti bersikap adil, ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu apa? Hakim yang paling adil. Sampai kita dianjurkan kalau kita baca ayat ini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, kita baca itu bala, benar Allah yang maha adil, wa ana ala dzalika minasyahidin, kami bersaksi akan hal itu, ya. Nah ini, wa kana Allahu ghafurur rahim, karenanya Allah akan memberikan ampunan, memberikan pahala, memberikan ridhonya kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya dengan ikhlas,
dan Allah akan memberikan siksaan kepada orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang telah memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-15, sayaqulul mukhallafuna, sayaqulu akan berkata al mukhallafuna, orang-orang yang ketinggalan tadi, orang-orang munafik. Mereka akan berkata lagi, idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha. Idzan talaqtum, jika kalian hendak berangkat ila maghanima, untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang Khaybar maksudnya, karena setelah Hudaybiyah itu adalah penyerangan Yahudi di Khaybar. Itu perintah Allah, penyerangan Yahudi di Khaybar. Itu Yahudi terakhir, ya, perang terakhir antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di masa Rasul. Ya. Lita'khudhuha, supaya kalian mengambilnya. Ya. Zaruna, maka biarkanlah kami nattabi'kum, mengikuti kalian. Nah, lihat obsesi orang munafik itu dunia. Diajak perang nggak mau, giliran ngambil rampasan perang maunya ikutan. Nah, ini model-model begini nih, ya. Ikut berjuang nggak mau, kalau sudah menang pengen menikmati hasilnya. Nah, ini model-model begini nih munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daruna nattabi'kum, biarkan kami mengikuti kalian. Ya, kami pengen ikutan dong, ya, ngambilin ghanimah, bagi-bagi juga jatah kami, gitu kan? Padahal diajak perang nggak mau, ya. Sekalinya bilang mau, nanti pas berangkat sengaja ketinggalan, nyari-nyari alasan, gitu ya. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Yuriduna, mereka menginginkan an yubaddilu, untuk mengganti kalamallahi, kalam Allah. Ya, mereka ingin mengganti janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul, maka jawablah wahai Muhammad, lan tattabi'una, kalian tidak boleh mengikuti kami untuk mengambil harta rampasan perang. Itu nggak mungkin terjadi. Allah tidak mengizinkan kalian untuk melakukannya. Kenapa? Karena kalian tidak mau ikutan berangkat ke Hudaybiyah. Ya. Kadzalikum qala Allahu min qablu. Kadzalikum, demikianlah, qala telah berkata Allah min qablu, sebelum itu. Jadi memang harta rampasan perang ini Allah janjikan hanya bagi mereka kaum muslimin yang mengikuti bai'atur ridwan, yaitu di Hudaybiyah. Jadi yang nggak ikutan, ya nggak boleh, nggak dapat jatah dia. Karenanya ketika orang munafik yang mereka tetap tinggal di Madinah, tidak mendampingi Rasul sampai ke Hudaybiyah, tidak pula ikut dalam bai'atur ridwan, ya mereka tidak punya hak untuk mendapatkan jatah rampasan perang. Karena rampasan perang itu ya hanya milik orang-orang yang ikutan perang. Yang nggak ikut nggak dapat jatah. Gitu. Nah, ini diantara bentuk keadilan Allah dan Rasulnya. Yang nggak ikut kerja ya nggak dapat jatah, kira-kira begitu. Kalau mau dapat jatah ya ikut kerja, ikut jihad, ikut berjuang di jalan Allah. Fasayaquluna bal tahsudunana. Ya, maka kalau mereka dilarang untuk ikut, fasayaqulun, mereka akan berkata, komen lagi mereka, bal tahsudunana. Kalian pasti ngiri sama kami. Ya. Jawaban mereka, bal tahsudunana. Kalian pasti ngiri sama kami ya, gitu ya. Itu jawabannya. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, bal akan tetapi kanu, mereka itu la yafqahuna, tidak memahami, illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi mereka nggak ngerti, nggak paham. Dia orang munafik itu Allah sifati, Pak, di dalam surat Al-Munafikun. Ada surat khusus tentang orang-orang munafik di juz 28, Al-Munafikun. Setelah surah Al-Jum'ah itu Al-Munafikun. Allah sebutkan orang munafik itu la yafqahun, enggak paham-paham. La ya'lamun, enggak ngerti-ngerti. Walaupun udah diancam dengan berbagai macam hal, enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti. Ya. Atau lebih tepatnya mereka enggak mau tahu, enggak mau paham. Ya. Enggak mau tahu, enggak mau
paham. Ini yang terjadi, dan memang Allah sudah tutup hati mereka. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu ditambahkan penyakitnya. Ya, itu yang membuat hati mereka kemudian mati, sehingga ayat-ayat Quran pun yang turun tentang mereka ini juga tidak mempan untuk menyembuhkan penyakit hati mereka. Bukan Qurannya yang tidak sakti, tapi hati mereka terlalu keras karena mereka mengunci mati hatinya, sehingga hidayah Allah itu nggak bisa masuk. Jadi bukan Qurannya yang nggak sakti, bukan. Quran luar biasa. Ya, bagi orang yang hatinya itu tulus, terbuka untuk menerima kebenaran, kalau dibacain Quran pasti nerima, Pak. Kita lihat ya, fenomena yang masih terjadi sampai hari ini, udah 110-an hari lebih di Gaza ini, sudah ribuan orang yang masuk Islam di barat itu, ya, mereka tertarik dengan ketegaran kaum muslimin di Gaza, lalu mereka mencari, kok bisa mereka seperti itu dari mana sumber kekuatan mereka. Maka melihat itu pasti muncul dari keimanan mereka. Ya, iman itu dari mana asalnya? Oh, pasti dari kitab sucinya. Maka mereka baca Quran, Pak. Mereka pelajari Quran. Ketika mereka membaca Quran, memahami isi Al-Quran walaupun melalui terjemahnya, ya, mereka mendapati kalau ada agama yang paling benar, itu pasti agamanya rakyat Gaza. Kalau ada kemudian Tuhan yang maha benar, itu pasti Tuhannya rakyat Gaza. Maka sebagian besar mereka masuk Islam. Ya, ini luar biasa gitu ya. Artinya hati yang kalau orang bilang hati yang hanif gitu ya, hati yang baik, hati yang terbuka menerima kebenaran gitu ya, nggak diliputi dengan kesombongan, tidak diliputi dengan iri dengki ya di dalam hatinya, insya Allah akan mudah menerima kebenaran Islam ya. Balkanu la yafqahuna illa qalila. Lalu kemudian di ayat yang ke-16, qul, katakanlah Muhammad, lil mukhallafina minal a'rab, kepada orang-orang yang ketinggalan tadi dari kalangan orang-orang Arab, satu da'auna, kalian akan diseru ya pada masa yang akan datang, ila qaumin, kepada suatu kaum, uli ba'sin syadidin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tuqatilunahum, mereka akan memerangi kalian, au yuslimun, atau kalian yang menyerah. Ya, ini sebuah ancaman. Kalian orang-orang Arab ya yang telah munafik gitu ya, yang ketinggalan dari perjuangan, kelak kalian akan diserang oleh suatu kaum yang sangat kuat ya, diperangi, dibunuhi, atau kalian yang nyerah sendiri. Ya. Nah, para ulama di sini berbeda siapa kaum itu. Ya, intinya ini adalah merupakan sebuah ancaman dari Allah kepada mereka. Fa in tuti'u, kalau kalian mau taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kalian mau berangkat ketika diseru untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah, yu'tikum, pasti memberikan kepada kalian Allahu Allah ajron hasana, pahala yang baik. Kalau kalian mau nurut, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, kalau diajak berjuang kalian semangat untuk berangkat berjuang ya, kemudian mengalahkan kemalasan, mengalahkan urusan-urusan dunia, mengalahkan urusan-urusan keluarga, maka kalian pasti akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa in tatawallau, jika kalian berpaling ya dari perintah Allah dan Rasulnya, berpaling itu tidak cuma berpaling fisik, Pak. Barangkali di depan kamu besok berangkat ya, iya, lisannya bilang gitu, siap gitu kan, tapi dalam hati ogahlah ya. Ya, ini artinya ya tadi, lain di mulut, lain di hati ya. Kalau kalian berpaling dengan hati kalian, lalu kemudian berpaling pula dengan fisik kalian dari ketaatan Allah dan Rasulnya, dari berjuang di jalan Allah, kama tawallaitum, seperti yang sudah kalian lakukan, berpaling dari berangkat dalam sulhul Hudaybiyah, min qablu, sebelumnya, yu'adzibkum, Allah pasti mengazab kalian, azaban alima, dengan azab yang pedih. Jadi orang munafik ini diancam itu udah berkali-kali ya.
diancam berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi ya begitulah tadi kita sampaikan, hatinya sangat keras. Nah, jamaah rahimakumullah, di ayat yang berikutnya ayat 17 berarti ya. Laisa 'alal a'ma haraj. Nah, ini ayat ini menunjukkan orang-orang yang boleh untuk tidak ikut berjihad. Ya, yang tidak wajib berjihad. Laisa 'alal a'ma harajun. Laisa tidak ada 'alal a'ma atas orang yang buta harajun dosa. Wala 'alal a'raji, dan tidak pula ada dosa bagi orang yang a'raj. A'raj itu mohon maaf secara fisik dia tidak normal, cacat, ya. Wala 'alal maridi harajun, tidak pula ada dosa bagi orang yang sakit. Tiga orang ini diterima uzurnya untuk tidak ikut berjuang. Buta, cacat, sakit. Di dalam ayat yang lain ada lagi, siapa itu? Orang yang sudah sangat renta. Boleh, ya, asyuyukh, ya, orang yang sudah renta, lansia, ya. Tetapi ada yang unik, Pak. Ketika Muawiyah itu membuat satu pasukan yang akan ditugaskan membebaskan Konstantinopel di zaman Muawiyah, itu zaman pasca Khulafaur Rasyidin atau zaman awal dinasti Bani Umayyah. Muawiyah membuat pasukan untuk dikirimkan menaklukkan Konstantinopel karena ingin meraih kemuliaan hadis Nabi, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentara yang membebaskan Konstantinopel. Maka ada yang ikut di situ namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Perawi hadisnya itu Abu Ayyub Al-Ansari masih hidup. Dia pengen ikut. Kata anak-anaknya, "Pak, nggak usah berangkat, Bapak kan sudah tua. Bukankah dalam Al-Quran engkau diberikan uzur karena sudah tua, boleh tidak berangkat jihad?" Tapi kata Abu Ayyub ini unik. Dia bilang, uzur tua itu sudah diangkat oleh Allah. Apa itu ayatnya? Infiru khifafan wa thiqala. Berangkat keadaan ringan itu maksudnya ketika masih muda, ringan berangkat. Berangkatlah dalam keadaan berat itu maksudnya ketika sudah tua, kan berat. Abu Ayyub tetap maksain berangkat. Maka dia berangkat, Pak. Ya, dalam perjalanan jihad itu, ya, ternyata kaum muslimin sudah sampai di depan benteng Konstantinopel yang luar biasa itu, udah nyampe sana. Ternyata Allah takdirkan Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia di situ. Maka dia berwasiat, ya, kuburkan aku, ya, di tempat terjauh, di titik terjauh yang bisa kalian capai. Ya, maka dikuburkan dia di bawah benteng Konstantinopel sampai sekarang makamnya, gitu ya. Karena ketika Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, ratusan tahun kemudian yang membebaskan Palestina, itu diantara bentuk semangatnya adalah ketika dia setelah dia menziarahi makam Abu Ayyub Al-Ansari, muncul lagi semangatnya. Ini orang tua jauh-jauh dari Madinah ikut berangkat demi meraih kemuliaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malu kalau sama Abu Ayyub tuh, ya. Jadi ini luar biasa. Nah, karenanya kemudian jamaah rahimakumullah, di sini Allah menegaskan kepada orang munafik, kalau kalian mau taat kepada Allah, mau ikut andil dalam seruan jihad, perjuangan di jalan Allah, kalian mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian berpaling seperti yang sudah-sudah, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang amat sangat pedih. Ya, ini ancaman yang sangat luar biasa, gitu ya. Nah, baru di ayat 18 dan 19 ini kabar gembira bagi orang yang beriman. Laqad radiyallah, ini luar biasa. Laqad radiya, sungguh telah ridho. Siapa yang ridho? Allahu, Allah. Kepada siapa? Anil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang mana? Idh yubayi'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu, tahta syajarati, di bawah pohon.